Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita baca, dan apa yang kita ketahui akan menentukan dan mempengaruhi kualitas hidup beriman kita. Maka sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua senantiasa diingatkan. Di setiap perayaan Ekaristi kita diperbaharui untuk senantiasa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama kita mendengarkan sebuah kisah sejarah para bapak bangsa diselingi suatu peristiwa. Bagaimana harus diterangkan mengapa Abraham mempersembahkan 1/10 miliknya kepada Dia yang memberkatinya, dan sebagai tanda keramahan ia menyajikan anggur dan roti. Teks ini mau mengungkapkan dan mengarahkan serta seringkali dihubungkan sebagai ungkapan bahwa ini adalah persiapan dan harapan akan Al-Masih, Raja dan Imam Agung, sebagaimana dikatakan oleh Melkisedek. Dan hal itu dipenuhi di dalam kitab Perjanjian Baru yang kita kenal. Dialah Sang Imam Agung, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai andalan hidup kita, yang kita senantiasa kenangkan dan hadirkan di dalam perayaan Ekaristi, sebagaimana diungkapkan di dalam teks tertua mengenai Ekaristi, yaitu di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana ditegaskan bagaimana jemaat perdana meneruskan tradisi-tradisi yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri dan juga oleh para rasul. Di dalam Ekaristi ia menghadirkan kembali hidup, sengsara, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Ekaristi pula Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa ketika kita merayakan Ekaristi, mestinya kita mau belajar untuk hidup seperti yang sudah Ia ajarkan. Mestinya kita pun mau berkorban, memikul salib kita di dunia ini, dengan tetap menjadikan kasih sebagai dasar hidup kita, dan senantiasa bertanggung jawab atas tugas yang sudah dipercayakan kepada Anda, saya, serta kita semua. Maka jelaslah sebagai orang beriman kita harus lebih bijaksana, belajar mengklarifikasi, mengafirmasi, dan mengkonfirmasi informasi yang kita terima. Hidup bukanlah sekedar membuat konten supaya terkenal, membuat sesuatu yang didramatisir sehingga akhirnya menjadi seolah-olah nyata, karena kehidupan bukanlah seperti kisah yang ada di sinetron. Tetapi bagaimana kita sebagai orang beriman untuk setiap saat membiarkan diri kita dikenyangkan oleh firman-Nya, membiarkan setiap tindak tanduk kita dan perbuatan kita di dalam persiaran hidup kita melakukan apa yang diterangi oleh firman Tuhan sendiri. Jika Anda dan saya serta kita semua
menyadari betul ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita pun diingatkan untuk senantiasa memperjuangkan semangat kebersatuan sebagai gereja yang hidup. Gereja bukanlah tempat untuk saling bersaing, untuk saling menjatuhkan atau mencari kesalahan orang lain. Tetapi bagaimana kita diajak untuk membangun gereja yang hidup, gereja yang kuat. Jika kita menyadari betul, maka mestinya kita belajar apa saja yang harus kita santap, apa saja yang harus kita minum, apa saja yang harus kita baca, apa saja yang harus kita pelajari. Sebagai orang beriman, semakin mengenal Tuhan, semakin sering merayakan Ekaristi, semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang dimaksud dengan cinta kasih yang sejati yang berasal dari Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setiap perjalanan adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan menjadi roti yang siap dibagi. Jadikanlah kehadiran kita sebagai sarana keselamatan dan kebersatuan akan kasih Allah yang sungguh membawa sukacita di setiap perjalanan hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.